Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel. Nah sobat, saya senang sekali kepada panjenengan yang sampai saat ini masih bersedia untuk ikut serta belajar, ikut serta untuk melestarikan dan juga nguri-nguri budaya kita, yaitu budaya Tosan Aji. Nah di sini saya sebelum mengajak Anda semuanya untuk kembali belajar, kembali mengenal dunia Tosan Aji, saya di sini ingin bila kepada sobat, jika di antara sobat ini ada yang bertanya tentang masalah pusaka, baik itu dapur ataupun juga tentang pamornya, alangkah baiknya kalau Anda mengirimkan foto itu di foto yang full. Jadi jangan di foto cuma separuh atau cuma di bagian sor-sorannya saja. Mas, ini dapurnya apa? Tapi dia fotonya cuma separuh. Lalu juga ada yang bertanya, Mas, ini pamornya apa? Tapi keadaan masih berkarat, jadi belum diwarangi. Nah kalau yang seperti itu sobat, saya ingin mengatakan kepada panjenengan, kalau ingin menanyakan sebuah dapur, tolong di foto yang full. Jadi di foto yang full, kalau bisa dengan sor-sorannya juga. Jadi ada dua foto, foto yang full dan juga foto sor-sorannya. Lalu kalau panjenengan menanyakan tentang pamornya, usahakan sudah dalam keadaan diwarangi. Dan juga kalau ingin menanyakan pamornya itu pun juga harus difoto dengan posisi full. Jangan jangan foto yang masih dalam keadaan kotor berkarat ataupun juga masih tertutup minyak terus ditanyakan, Mas, ini pamornya apa? Oke sahabat, tapi saya senang sekali gitu loh. Berarti apa yang menjadi saya membuat video itu berarti ada imbal baliknya, bahwasanya saya mengajak panjenengan, ternyata ada imbal baliknya, ada yang bertanya kepada saya, itu saya sudah sangat seneng banget gitu. Jadi berarti panjenengan ini ada gregetnya juga dalam hal untuk ikut serta melestarikan Tosan Aji Nusantara. Saya sangat berterima kasih sekali kepada panjenengan. Oke sobat, di sini saya akan melanjutkan untuk mereview dari salah satu koleksi pusaka saya sobat. Dan kalau boleh dibilang di dalam dunia Tosan Aji, ini untuk di tuahnya atau esoterinya dipercaya sebagai kayak pegangan ataupun juga piandel untuk anggagayuh cita-cita atau menggapai sebuah keinginan atau menggapai sebuah cita-cita. Itu seperti itu sobat. Seperti apa sih wujud dari pusakanya? Kita akan melihatnya seperti apa ini. Ini masih saya bungkus dengan kain merah ini sobat. Nah, pusaka ini awalnya saya dapatkan dari teman saya yang ada di Trenggalek. Nah, kebetulan tadi gitu, kalau nggak salah semalam saya tuh teringat dengan beliau, saya teringat dengan dia gitu loh. Terus gini, ini tadi barusan sebelum saya membuat video, dia itu menghubungi saya, Mas, ini ada pusaka bagus katanya gitu. Setelah saya lihat gitu, oh ya, pusakanya masuk. Nah, setelah terjadi ini negosiasi, akhirnya tadi sudah deal. Akhirnya terus gini, sudah saya lanjutkan untuk mereview dari pusakanya yang dari beliau kapan hari itu. Tapi kalau yang ini masih sudah dalam keadaan diwarangi sobat. Jadi ini sudah dalam keadaan diwarangi dan juga sudah diserviskan untuk diwarangkannya. Dan untuk diwarangkannya sendiri, kalau Anda melihat di sini, ini di sini ada keterangan di buku ensiklopedi tentang pelet atau pelet dari kayu timuhu. Di sini ada keterangan ceplok banteng atau belang sapi. Nah setelah saya lihat gitu loh, untuk di keris ini kok kayaknya agak mirip dengan belang sapi seperti ini. Nah, ini adalah warangkanya. Untuk di kayunya mungkin ini adalah kayu timuhu dan peletnya ini pelet belang sapi seperti ini sahabat. Nah, oke, kita akan melihat ini seperti apa sih wujud dari pusakanya, sekaligus kira-kira ini masuk di dapur apa. Karena dari keterangan pemiliknya kapan hari, ini adalah dapurnya dapur Kidang Mas. Nah ini adalah wujud dari pusakanya sahabat. Untuk di dapurnya sendiri, ini adalah dapur Kidang Mas, looknya look 9. Nah, looknya look 9. Dan kalau kita melihat di sini ada sogokan satu, tapi dia landung panjang banget sampai di sini sobat.
Untuk di pamornya sendiri ini masuk di pamor wengkon isen. Kalau menurut saya ini masuknya di pamor wengkon isen. Dan untuk di gonjonya, nah di gonjonya ini ada pamor Mas Kumambang. Nah, ini adalah pusaka yang kapan hari saya dapatkan dari salah seorang, bisa dikatakan kalau saya menyebutnya hunter saya gitu loh. Bila sebenarnya juga punya hunter gitu. Punya hunter dan juga saya menjadikan dia itu hunter saya. Karena pusaka dari beliau itu yang saya dapatkan itu masih dalam keadaan kotor. Ini tadi yang ditawarkan ke saya pun juga masih dalam keadaan kotor. Jadi kalau boleh dibilang beliau itu selain hunter sendiri juga ada yang mencarikan, atau dia juga punya hunter. Karena gini sobat, untuk saat ini mencari pusaka-pusaka di lokasian itu sudah agak sulit. Nah, sudah agak sulit. Apalagi kalau kita mendapatkan pusaka yang bagus gitu, itu memang sudah bisa dikatakan agak langka. Itulah kenapa kalau panjenengan mendapati pusaka yang langka dan juga masih dalam keadaan bagus, maka beruntung, bersyukurlah panjenengan sahabat. Untuk di pusakanya sendiri, kalau kita melihat ini di sini, ini masih lumayan bagus loh ya. Ini masih lumayan bagus, dan juga kalau untuk saya pribadi juga masih tergolong terawat untuk di pusakanya. Meskipun waktu itu saya dapatkan ini dalam keadaan kotor dan juga berkarat, tapi karatnya kalau nggak salah nggak begitu banyak. Nah seperti ini. Coba akan saya balik untuk kameranya sobat, biar Anda juga bisa melihat lebih detail tentang pusakanya seperti apa. Sekaligus nanti akan saya jabarkan filosofi tentang kidang mas, pamor wengkon isen, dan juga pamor ini Mas Kumambang. Nanti pun juga akan saya jabarkan tentang makna dari Luk 9 itu seperti apa, sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama. Baik Sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi untuk mereview dari salah satu dapur yang cukup langka, yaitu dapur kidang mas. Nah kidang itu kalau di dalam artinya adalah kijang, merupakan sebuah hewan buruan, dan mas ini merujuk pada emas, atau bisa dimaknai sebagai harta benda atau sesuatu yang berharga, itu seperti itu sobat. Coba akan saya bacakan sedikit penjabaran atau filosofi dari dapur kidang mas sobat. Dalam kawruh paduwungan atau pengetahuan tentang tosan aji, ini berarti kidang kencana. Jadi kidang mas itu berarti kidang kencana. Kencana itu kan juga berarti emas, yang merupakan perlambang sesuatu yang diburu dan bersifat berharga. Nah sesuatu yang dicita-citakan atau diburu, yang diusahakan, itu bersifat berharga. Sesuatu yang dikejar, karena kidang atau kijang adalah hewan buruan. Nah, ya, tadi adalah kidang itu adalah hewan buruan. Itulah kenapa keris ini dinamakan dengan kidang mas. Keris kidang mas ini dapat diartikan perlambang suatu gegayuhan atau cita-cita yang ingin dicapai oleh seseorang. Juga merupakan pamling atau pengingat bahwa dalam hidup kita jangan sampai tergoda oleh silaunya hal-hal keduniawian semata, karena pada hakikatnya harta sesungguhnya adalah ilmu yang bermanfaat dan amal saleh kita. Nah kalau saya menangkapnya ini sobat, di dalam filosofi dapur kidang mas ini adalah kita harus, kalau kita mempunyai sebuah cita-cita yang berharga, cita-cita yang mulia, kita harus memburunya, kita harus mengusahakannya agar berhasil. Nah jika sudah berhasil, jangan sampai itu semua menyilaukan mata kita, melupakan niat kita, bahwasanya kita hidup di dunia ini hanya sementara. Sesuatu yang berharga, sesuatu yang bisa dikatakan sangat berharga itu intinya atau sesungguhnya adalah sebuah ilmu yang bermanfaat atau amal saleh kita. Kita boleh kaya, kita juga boleh memiliki pangkat ataupun juga kedudukan yang tinggi, tapi itu semuanya sobat jangan sampai melupakan kita tentang ibadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi bahwasanya kita di sini di dalam hidup kita harus mengejar mimpi kita yang berharga. Tapi setelah mimpi tersebut kita miliki atau juga kita dapatkan, maka jangan sampai terlena di dalam hidup kita. Itu seperti itu kalau untuk
saya ini sobat menangkapnya dari dapur Kidang Mas ini. Lalu kita lanjutkan lagi untuk di pamornya sobat. Nah, kalau kita melihat, kalau saya pribadi melihat ini untuk di pamornya sendiri adalah pamor pamor wengkon isen. Nah, ini ada pamor tepennya. Nah, di bagian dalamnya ini ada pamor lain, yaitu pamor ngulit semongko kalau saya melihatnya ini untuk di isennya ini sobat. Nah, pamor wengkon ini bentuknya berupa garis seperti bingkai di sepanjang bilah dan di dalamnya terdapat pamor lain. Dipercaya tuahnya ini membuat pemilik menjadi lebih hemat, tahan terhadap segala bentuk godaan. Selain itu juga diyakini sebagai bentuk proteksi atau perlindungan pemilik dari serangan gaib sebagai tolak balak dan juga pagaran gaib. Wengkon ini melambangkan perlindungan, memagari, membentengi atau menangkis segala bentuk serangan dari luar yang dapat membahayakan pemilik keris dengan pamor wengkon atau pamor tepen ini. Jadi ini adalah salah satu dari ikhtiar pamor wengkon ini agar pemilik pusaka ini hidupnya ini senantiasa mendapatkan perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa dengan jalan ikhtiar pamor wengkon isen. Apa isennya Mas Tony? Kalau untuk saya ini adalah wengkon isennya pamor ngulit semongko. Pamor ngulit semongko itu di dalam pengetahuan Tosan Aji saya sobat. Ini untuk dituahnya adalah untuk kerejakian dan agar mudah dalam pergaulan, mudah mencari teman. Itu seperti itu. Kita lanjutkan lagi untuk di pamor di gonjonya. Nah, pamor di gonjonya ini sobat, ini adalah pamor Mas Kumambang. Ini pun juga sama sebenarnya pamornya dengan atau tuahnya dengan pamor wengkon dengan ngulit semongko, yaitu untuk pergaulan. Jadi pamor Mas Kumambang ini, pamor ini baik untuk yang banyak berhubungan dengan orang karena tuahnya diyakini memperlancar pergaulan, baik bergaul dengan kalangan atas maupun kalangan bawah, sehingga menjadikannya pribadi yang mudah diterima di mana saja. Nah, ini adalah pamornya pamor Mas Kumambang. Nah, lalu setelah untuk di pamornya dan juga dapurnya, kita akan melanjutkan lagi untuk mereview dari makna looknya. Nah, ini di sini kalau Anda melihat sobat, ini looknya look 9. Ini mewakili permohonan pemilik agar dianugerahi wibawa sehingga dapat menjadi pemimpin besar yang berkarisma dan disegani, juga sebagai wasilah keselamatan rohani dan juga perbawa kesepuhan. Nah, kalau boleh saya menyimpulkan bahwasanya pusaka ini mungkin dulu dibabar atau dipesan oleh seseorang yang ingin menggayuh atau menginginkan sebuah cita-cita tentang kederajatan sobat. Karena di sini untuk di looknya ini adalah melambangkan sebuah permohonan agar dianugerahi wibawa sehingga menjadi pemimpin yang besar dan berkarisma serta disegani oleh orang lain. Itu seperti itu. Jadi berarti Kidang Mas, sesuatu yang diburu, sesuatu yang diusahakan itu berarti kalau untuk di sini, nah setelah saya menyimpulkan berarti ini untuk hal-hal kewibawaan, untuk pangkat dan juga untuk kederajatan sobat. Nah itu mungkin di antara sobat semuanya ada yang punya pandangan lain atau pendapat lain, saya persilakan karena di sini kita intinya belajar bersama-sama sobat. Oke sobat semuanya, mungkin untuk di episode kita cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Saya tidak akan bosan-bosan untuk selalu mengajak Anda untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara. Karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Jangan pernah takut dan jangan pernah alergi dengan budaya sendiri, yaitu budaya Tosan Aji. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.